Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marlinawati, NPM 220410700150. Jadi saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat tentang sejarah komputer, cara komputer bekerja, arsitektur yang terdapat pada komputer, cara kerja sistem operasi, dan jenis-jenis sistem operasi, jenis-jenis perangkat lunak yang ada di pasaran beserta ownership-nya. Jadi sejarah komputer itu dibagi 5. Yang pertama, generasi pertama. Komputer generasi pertama berawal dari tahun 1942 sampai 1959. Komputer generasi ini disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya yang relatif besar, mirip komputer Indo atau komputer utama. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Hanya orang yang ahli saja yang dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit dan daya kompetensinya sangat lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vakum tab. Untuk memproses dan menyimpan data, tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung ini cepat panas dan mudah terbakar. Pembersihan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama pada awalnya. Tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah mengalirkan panas. Panas ini perlu dinetralisasi oleh komponen lain berfungsi sebagai pendingin. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Generasi kedua bertahun 1959 sampai 1963. Komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Selanjutnya, sejarah komputer generasi ketiga. Perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer era yang ada, komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Meskipun transistor dalam banyak hal memiliki kemampuan yang melebihi tub vakum, tapi transistor terlalu besar dalam menghasilkan panas yang berpotensi bisa merusak bagian-bagian dalam komputer. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa. Untuk menghasilkan masalah, seorang insinyur di Texas Instruments bernama Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi. Di tahun 1958, IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalam dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga yang lain adalah menggunakan sistem operasi atau dalam bahasa Inggrisnya operating system, yaitu suatu sistem yang memungkinkan mesin dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasi memori mesin komputer. Selanjutnya, sejarah komputer generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970, ada 2 perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Pertama, penggunaan Large Scale Integration (LCI) yang disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan pemandatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. LCI kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration (VLCI) yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Gordon Moore menemukan mikroprosesor perubahan Intel pada tahun 1971, memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4400 yang berisi 230 transistor dan berjalan pada 108 kHz dan dapat mengeksekusi 60.000 operasi per detik. Dilanjutkan pada tahun 1972, Intel memperkenalkan mikrokomputer 8008 yang memproses 8 bit informasi pada satu
informasi pada satu waktu. Selanjutnya, komputer generasi kelima atau komputer yang sekarang kita gunakan. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi komputer pada generasi kelima. Telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence AL atau kecerdasan buatan. AL dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Selanjutnya, cara kerja komputer. Cara kerja komputer adalah menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah output. Komputer adalah serangkaian sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kini, komputer adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan komputer, segala pekerjaan menjadi lebih ringan. Selanjutnya, arsitektur komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain. Arsitektur komputer dibagi 4. Yang pertama ALU, kedua control unit, yang ketiga input-output, dan yang terakhir memori. ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor, fungsi untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika and serta OR. Control unit. Yang kedua, control unit. Control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Yang ketiga, input dan output. Input dan output sering juga disebut I/O, merupakan sistem pengoperasian informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Dan yang terakhir, memori. Memori atau RAM, Random Access Memory, merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut dihidupkan atau beroperasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sistem operasi komputer. Pengertian sistem operasi komputer menurut Abbas Ali, Pangera, dan Doni Arius dalam buku yang berjudul Sistem Operasi tahun 2010. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam sebuah komputer. Tujuannya adalah untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak, software, dengan perangkat keras, hardware. Sistem operasi dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris dikenal sebagai operasi sistem. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada pada saat akan menjalankan sebuah komputer. Sistem komputer memberikan layanan dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan fungsinya yang disebut servis. Layanan sistem operasi yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan instruksi terkait kontrol perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi mempunyai dua jenis. Antarmuka, yaitu Command Line Interface, merupakan antarmuka yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah. Penggunaan CLI umumnya untuk keperluan manajemen, servis, jaringan, dan programming. Graphical User Interface adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada peranting elektronik secara grafik, bukan perintah teks antara pengguna dan komputer. Fungsi sistem operasi. Fungsi utama dari sistem operasi adalah pengolahan semua program dan aplikasi yang akan dijalankan oleh komputer atau smartphone. Dilansir dari situs, sistem operasi memiliki fungsi terperinci antara lain sebagai berikut. 1. Booting. Sistem operasi berfungsi sebagai booting, merupakan proses awal penyalakan sistem pada sebuah komputer.
Booting biasanya terjadi pada saat proses awal penyalakan atau pada saat merestart komputer. Manajemen memori. Sistem operasi berfungsi untuk mengontrol dan mengordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang penyimpanan untuk program-program yang akan dijalankan di komputer. Ketiga, loading dan execution. Sistem operasi berfungsi untuk membuat dan memulai program yang kemudian akan menjalankan program tersebut hingga terbuka dan berjalan dengan normal. Dan yang keempat, keamanan data. Sistem operasi juga memiliki fitur-fitur untuk menjaga keamanan data dan program komputer pengguna dari serangan yang dapat membahayakan data dan program pengguna. 5. Manajemen disk. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk pada hard drive, drive disk optik, dan lainnya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membagi disk, memformat driver, dan lainnya. 5. Manajemen proses. Sistem operasi dirancang untuk mengalokasikan sumber daya menuju ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagai informasi menyinkronkan dan melindungi perangkat yang ada. 7. Mengontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuka atau memblokir suatu akses perangkat. Contoh seperti melepas CD atau DVD atau USB, hard disk eksternal, dan berbagai perangkat transfer data lainnya. 8. Mengontrol. Menciptakan dokumen sistem operasi juga berfungsi untuk mengontrol printer yang telah terhubung ke komputer. 9. Menampilkan user interface atau antarmuka pengguna. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi pada komputer seperti perintah diketik, kode atau format lainnya. Jenis-jenis sistem operasi komputer. Dari sejarah perkembangan sistem operasi yang ada pada saat ini, sudah banyak sistem operasi yang bermunculan di seluruh dunia. Setidaknya ada 6 jenis sistem operasi, belum termasuk sistem operasi untuk smartphone, yakni yang pertama Windows. Sistem operasi Windows merupakan operating sistem terbanyak yang digunakan. Bukan cuma itu, Windows juga mudah ditemukan dalam berbagai komputer atau laptop. Bahkan juga bisa diaplikasikan pada smartphone dengan melakukan sedikit operate pada smartphone. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows adalah cara menjalankan dan instalasinya mudah, sedangkan kelemahan utama ialah rentan terkena virus dan juga malware. Yang kedua, Linux. Sistem operasi Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer. Walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan sistem operasi Windows, Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja dalam sistemnya. Kelebihan utama dari operasi Linux ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham tentang teknologi. Untuk kelemahan utama ialah cara instalasinya lebih susah jika dibandingkan dengan Windows. Ketiga, Mac OS. Sistem operasi Mac OS sering juga disebut dengan Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer yang dikeluarkan oleh Apple. Pengguna Mac OS jauh lebih sedikit dibanding pengguna Windows maupun pengguna Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi Mac OS ialah tidak mudah terkena virus dan malware. Sedangkan kelemahan utama ialah menjalankan sistem operasi agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Yang keempat, MS-DOS atau Disk Operating System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama ada. Tampilnya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena memberikan instrumennya dilakukan menggunakan tulisan. Perlu kalian ketahui, jika sistem operasi Unix merupakan nenek moyang dari sistem operasi Linux, maka DOS merupakan nenek moyang dari sistem operasi Windows yang fenomenal pada saat ini. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan kapasitas memori komputer. Namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafik dalam sistem operasi sama sekali. Yang kelima, Amiga OS. Amiga OS adalah sistem operasi asli default dari komputer pribadi Amiga. Sistem ini pertama dikembangkan oleh Commodore International dan awal diperkenalkan pada 1985, yaitu Amiga 1000. Sistem ini berjalan pada seri Motorola 668K dan microprocessor 16 bit dan 32 bit. Kecuali untuk Amiga OS 4 berjalan pada microprocessor. Yang keenam dan
terakhir, sistem operasi Unix. Unix merupakan sistem operasi yang pertama ada. Unix adalah nenek moyang dari sistem operasi Linux. Kelebihan dari Unix adalah open source, free atau gratis, tersedia program pendukung untuk multimedia, built-in, dan mempunyai desain desktop yang bagus. Kekurangan Unix adalah ekstensi file format yang didukung terbatas dan tingkat kompatibilitas perangkat lunak rendah. Selanjutnya dan yang terakhir adalah perangkat lunak yang terdapat di pasaran dan ownership-nya. Terdapat 3 macam perangkat lunak, iaitu 1. Perangkat lunak sistem operasi, 2. Perangkat lunak aplikasi, dan yang terakhir perangkat lunak pemrograman.